Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidelia Yudhistira dari kelas 3.4. Di sini saya akan menjelaskan gambar kerja mahasiswa modul Shell and Tube Heat Exchanger. Pertama, sheet prosedur. Di sini terdapat tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui pengaruh perubahan flow rate dari fluida panas dan dingin terhadap delta T hot, delta T cold, QE, QA, dan efisiensi overall. 2. Menentukan koefisien perpindahan panas overall pada STHE dengan menggunakan perhitungan delta TLM. Di sini diminta untuk mengurutkan dari nomor 1 sampai nomor 24. Jika angka yang diinputkan sudah benar, maka status di sini akan otomatis berubah menjadi OK dan berwarna hijau. Nomor 1 yaitu nyalakan PC lalu hubungkan USB port pada HT30XT ke USB port pada PC. Nomor 2, tekan tombol switch on hingga lampu on menyala. Nomor 3, buka software HT33 Shell and Tube Heat Exchanger. Nomor 4, pilih counter current operation. Jadi di sini menggunakan operasi counter current. Nomor 5, buka mimik diagram pada layar. Nomor 6, pastikan IFD dalam posisi OK sebelum menyalakan software. Nomor 7, klik power on hingga lampu hijau, lalu klik run pada alat STHE. Nomor 8, buka valve air dingin berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi diputarnya ke kiri. Nomor 9, atur cold water flow pada 100% dan tunggu sampai flow rate terbaca konstan. Nomor 10, cek level hot water vessel, pastikan di atas tanda batas. Nomor 11, klik flow untuk mengatur flow rate dari fluida panas. Nomor 12, masukkan set point sebesar 10 liter per menit dan pilih mode operasinya manual dengan manual output sesuai variabel pump speed yang ditentukan. Nomor 13, atur cold water flow sesuai dengan variabel yang diberikan. Nomor 14, klik heater untuk mengatur suhu set point. Nomor 15, atur suhu set point sesuai variabel yang telah ditentukan dan pilih operasi secara otomatis. Nomor 16, klik go saat suhu T1 sesuai dengan suhu set point. Nomor 17, klik configure the data sampling untuk mengatur waktu pengambilan sampel. Nomor 18, klik view tabel untuk menampilkan tabel pada pengamatan sampel. Nomor 19, klik stop untuk menghentikan data pengamatan. Nomor 20, simpan file data pengamatan sesuai dengan memilih tipe file Excel. Jadi yang digunakan nanti hasilnya adalah dalam bentuk Excel. Nomor 21, klik power on untuk mematikan software jika ini sudah selesai digunakan. Nomor 22, klik heater dalam posisi off untuk mematikan heater. Lalu klik flow dalam posisi manual, set manual output ke angka 0 untuk mematikan pompa pada hot water flow. Dan yang terakhir yaitu tekan tombol switch off dan lepaskan semua kabel dari sumber listrik. Selanjutnya yaitu simulasi pengambilan data. Di sini diminta untuk menginputkan beberapa parameter yaitu fluida dingin, suhu set point, dan fluida panas. Pada fluida dingin, cold water flow-nya sebesar 55%. Untuk parameter fluida panasnya ada mode operasinya manual, set point-nya 10, dan manual output-nya 45%. Untuk parameter suhu set point, mode operasinya automatic, set point-nya 60 derajat Celcius. Ketika data yang diinputkan sudah benar, maka secara otomatis data pengamatan yang berwarna putih ini akan terbuka dan terisi oleh angka seperti yang dapat dilihat. Nah, untuk yang berwarna biru ini diminta untuk mengisi sendiri dengan rumus. Ada delta T hot, delta T cold, di sini dalam satuan derajat Celcius,
QE, QA, overall efisiensi dalam persen, delta TI, delta T2, dan delta T2 per delta T1 dalam Celsius, delta T LMTD juga dalam Celsius, lalu yang terakhir overall heat transfer coefficient atau U. Setelah semua data ini terisi dan di-drag ke bawah, lalu dicari rata-ratanya dari setiap kolom yang ada. Di sini terdapat rata-rata. Lalu selanjutnya yaitu ke pengolahan data. Pada pengolahan data ini sudah diketahui, lalu tinggal mengisi kolom-kolom yang berwarna biru. Di sini ada hot water pumpnya ada 45%, cold water valve settingnya ada 55%. Di sini juga ada delta T hot, delta T cold, QE, QA, overall efisiensi dalam bentuk persen, delta T1, delta T2, dan delta T2 per delta T1, delta LMTD dalam Celsius, dan overall heat transfer coefficient. Setelah data pengamatan selesai, lalu beralih ke pembahasan. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan flow rate terhadap nilai delta T hot dan delta T cold. Perubahan flow rate berpengaruh terhadap delta T hot dan delta T cold, baik itu flow rate fluida panas maupun flow rate fluida dingin, sama-sama memiliki pengaruhnya. Pada data pengamatan, ketika flow rate fluida panas dibuat konstan, maka flow rate fluida dingin yang diubah-ubah. Dengan mengamati grafik dapat dilihat bahwa bukaan fluida dingin besar, delta T cold juga membesar. Begitu sebaliknya, jika flow rate fluida dingin yang dibuat konstan, maka flow rate fluida panas yang diubah-ubah, dan semakin besar bukaan fluida panas berpengaruh terhadap besarnya delta T hot. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh perubahan flow rate terhadap nilai QE dan QA. Pada grafik, ini grafiknya, dapat diamati bahwa semakin besar flow rate, maka akan semakin besar pula heat power-nya atau Q. Ketika flow rate fluida panas konstan, maka heat power-nya semakin besar. Dan ketika flow rate fluida dingin konstan, maka heat power-nya juga semakin besar. Namun, nilai QE kecil karena pengontakan terjadi dengan cepat. Pada kenyataannya, nilai QA lebih besar daripada nilai QE yang seharusnya menurut teoritis adalah sama. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai efisiensi overall. Semakin besar laju alir fluida panas, maka efisiensi overall akan semakin besar pula. Ketika fluida dingin besar, efisiensi overall justru semakin kecil karena pengontakan di dalam HE yang cepat. Nilai efisiensi menurun setelah mencapai efisiensi maksimum. Semakin besar flow rate, maka efisiensi meningkat hingga nilai maksimum dan akhirnya akan turun. Pembahasan yang keempat yaitu pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai delta LMTD, delta T LMTD. Semakin besar flow rate fluida dingin, maka delta T LMTD semakin besar. Namun, ketika flow rate fluida panas besar, nilai delta LMTD-nya justru turun. Hal ini terjadi karena pengontakan terjadi dengan cepat pada HE dan perpindahan panas tidak efisien. Pembahasan yang kelima yaitu pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai U. Semakin besar laju alir fluida panas, maka nilai U semakin besar. Dan semakin besar laju alir fluida dingin, maka nilai U juga semakin besar. Ketika kalor yang dilepas semakin banyak, maka akan diterima oleh fluida dingin dengan baik. Nah, di sini ada 5 grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik antara flow rate dan delta T. Grafik kedua yaitu flow rate dan Q. Grafik ketiga flow rate dan efisiensi. Grafik keempat flow rate dan delta LMTD. Dan grafik yang terakhir yaitu flow rate dengan efisiensi atau U. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.